Kenapa bisa lebih panjang, lebih pendek? Kecepatan, ya terus beban, terus roda, ban, terus kondisi jalan, terus kenapa tekanan lagi? Muatan. Oh iya, muatan tidak lagi. Itu jarak rem ya. Terus jarak rem sama jarak berhenti sama nggak? Beda. Tipe rem salah satu, mau disc brake, mau tromol. Bedanya di mana, Mas? Jarak rem dan jarak berhenti. Nanti ada di soal. Pasti ditanya. Ini dulu di soal. Ada. Ya? Yang beda tuh reaksi manusia. Kalau jarak berhenti itu mobilnya sama, berhentinya beda-beda, tergantung orangnya. Ada reaksi manusia di situ, ada faktor manusia di situ. Faktor reaksi manusia itu membedakan. Yang lainnya sama, jalannya, kondisi geometris, jalan, ban, cuaca, lagi tekanan anginnya, dan lain sebagainya yang mempengaruhi menurun apa enggak. Plus manusia, reaksi manusia butuh kurang lebih 2 detik. Nah ini fleksibel, tergantung orang. Itu bedain jarak berhenti dan jarak. Jadi ada stopping distance sama braking distance. Ini ada cara ngerem. Besok saya nggak akan uji rem, karena kalau saya ajarin cara ngerem yang benar, nanti selesainya nyetir lebih kencang. Pasti pengalaman saya ngajarin orang kalau dia orang yang benar kayak gini, selesai mobilnya pasti lebih kencang karena lebih pede. Tapi saya akan demonstrasiin yang sederhana dengan kecepatan rendah yang bisa diterapin setiap hari, ibu, bapak, siapa. Ini cara ngerem yang namanya threshold. Begini sekarang. Nggak usah pakai teknik pusing-pusing, tapi pakai hati. Oh, rasanya gini enak nih ngeremnya. Nah, besok saya demonstrasikan. Kalau yang muda-muda boleh saya tes. Kalau ibu nggak usah. Yang muda-muda aja. Ya. Jadi jangan kepedean kalau ngebut. Kalau ngerem itu nggak mudah. Ya. ABS itu sebenarnya perlu untuk ini. Kalau non ABS kira lurus saja. You must avoid locking the wheels while you brake, as it will be impossible to steer the vehicle, even with the best tires. As you can see, the vehicle goes out of control, even when the driver tries to turn. That's why it's important to use the threshold braking technique to stop straight and control the vehicle. This means that you must brake firmly without locking the wheels. If you feel that the wheels are starting to lock, release the pedal lightly and adjust your braking to always avoid locking the wheels. This way, your braking power will always be maximized. Bukan ngocok ya. Rem itu nggak boleh dikocok, rem itu sekali. Jangan dilepas, dikurangi dikit. Bukan dikocok, nggak ada. Rem kocok nggak ada. Zaman dulu ada dikocok-kocok, ada remnya. Itu namanya rem hidrolik masuk angin, dikocok-kocok. Mudah-mudahan ada. Karena apa? Minyak remnya nggak diganti. Dibujuk-bujuk supaya udaranya hilang, nah, akhirnya bisa ngerem. Itu zaman dulu, zaman 70-an rem kocok. Safety nggak ada kenal rem kocok, hanya ada satu tipe rem, threshold. Threshold yang ngomong bukan saya. Tadi kan dengar threshold, bukan saya yang ngomong. Cuman saya menerjemahkan threshold itu cara remnya seperti ini. Hanya satu, nggak boleh dikocok, nggak boleh di push braking, nggak boleh apa-apain. Untuk orang biasa hanya satu cara ngerem. Kenapa? Satu aja pusing daripada mikir dua. Nanti mau pakai yang mana, threshold apa ini malah jadi makin bagus, makin gak karuan. Jadi kalau ngerem apa yang mesti dilakukan? Engine brake. Boleh kan?
Boleh. Shifting sih nggak boleh. Ngerem aja. Satu tindakan, satu waktu. Karena apa? Tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita bisa. Kalau saya ajarin pakai engine brake, nanti bingung. Masuknya bukan ke perselan rendah, masuk ke mundur malah hancur. Kalau truk nggak boleh engine brake pakai perselan, apalagi yang gigi banyak. Dia pakai angin soalnya. Dia masukin nggak masuk, dipaksa rompal itu, malah lock, malah celaka. Jadi kalau ngajarin itu kan harus agak umum. Truk iya, sedan iya, jadi nggak boleh ada engine brake dengan perselan. Kalau engine brake truk di tangan, dituas, jok, bukan pakai perselan. Itu bahayanya kalau di truk. Itu banyak kejadian rompal itu dalamnya, nendang. Karena dipaksa masuk, nggak bisa ngerem, dipaksa masuk gigi satu. Dia makin begitu. Atau itu apa, emergency braking dipasang, dia nggak karuan. Namanya juga parking brake, dipakai untuk ngerem, karena karuan. Jiwanya drifting tuh. Ya, drifting, ya, drifting tapi kaget. Nah. Ini truk. Ya, ini kurang lebih mesti 3 detik. Ini cara hitungnya, tahu? Yang udah pernah latihan ini tahu lah cara safe volume distance. Road Safety Association tahu lah ini. Tahu kan? Road Safety Association mainnya gadget tapi. Jadi kalau mau tahu kita sejauh 3 detik atau 4 detik dengan kendaraan di depannya, cari patokan yang berhenti, pohon, yang listrik, bambu, atau apa aja yang berhenti fix. Bagian belakang mobil depan lewat titik itu hitung 1001, 1002, 1003 sampai bagian depan mobil kita lewat titik yang sama 1004, itu artinya kita 4 detik di belakang dia berapapun kecepatannya. Kalau 100 itu artinya 100 meter kurang lebih. Kalau 80 artinya 80 meter kurang lebih. Jadi cara itu nggak usah pakai meteran, pakai gitu aja. 1, 1002, 1003, jadi 4 second rule. Itu yang nggak pernah diajarin, sama polisi juga nggak pernah diajarin. Saya belum tentu tahu. Oh iya, jasa marga ngajarinnya 100 meter. Jadi pakai laser dulu gitu. Ini hidrolik, rem hidrolik, ya, 23, 24, semua menyerap air. Harus ganti 30 sampai 50 ribu kilometer, harus ganti minyakannya. Mobil apapun juga, motor mau sedan mau apa mau motor, ganti minyak remnya. Minyak rem itu mengandung uap air sudah. Ya, nanti kalau mengandung banyak uap air akan ada gelembung-gelembung udara, itu yang menyebabkan blok atau 2 sampai 4 tahun. Nah, jadi kilometer dulu. Kalau udah 2 tahun kilometer belum nyampe, ganti minyak rem. Terutama mobil canggih yang pakai ABS apa segala macam, rutin lah ganti minyak remnya. Jangan aneh-aneh minyak rem. Lihat di tutupnya, dot berapa, dot 3, dot 4, belilah itu, jangan coba dinaik-naikin. Dot 4 diisi dot 5, bubar. Bubar apa? Bubar. Ya. Dot 5 biasanya sih buat yang balap ya. Sekarang 7, itu temperatur lebih tinggi. Kalau kita masih 4. Truk juga sama, minyak remnya hidroliknya sama, dot 3, dot 4. Jangan ngoplos. Ini dot 2. Dot 2 cepat mendidih. Ini kalau truk sering dipakai, ini kebakar nih 1100 derajat. Sering diinjak. Servis brake-nya sering diinjak. Ini maksimumnya. Dia bisa merah gitu tromolnya.
Ini normalnya, dia normal cuma 250 derajat Celcius itu tromol. Kalau dipakai lebih lama lagi kebakaran, panas. Dan sekarang kalau sudah masuk gelembung udara, ini asal tahu aja biar mobil yang kerjain. Bleeding ini bisa bleeding, diinjek-injek, dibuang. Ada yang tahu? Kalau Pak Widodo tahu, buang angin, injek-injek, sos. Cocok dibuang. Ya. Atau dibalik, dipompa dari roda di belakang. Iya dari bawah. Nah, tuh kan. Kalau yang lain nggak tahu pasti, tahunya cuma kocok ke sana. Pompanya nggak tahu. Hanya tahu yang dikocok ini Pak. Oh iya. Sekarang dikocok lagi. Dorong pakai angin dari kompresor. Dorong. Makanya dong kalau mobil dalam keadaan diam kayak setelah kita pakai gitu misalnya, atau dia memang nggak kita pakai, biasanya kalau kita cek piringan cakram itu kadang suka ada yang karat, itu kenapa ya Pak? Saya nggak tahu itu karat atau bukan, seperti itu. Kuning-kuning air. Nggak rajin cuci. Habis hujan lewat air didiemin kering. Yang dicuci cuma buat atasnya aja, sampingnya. Ya lama-lama kuning. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting jangan sampai dekatnya habis. Kalau dekatnya habis, dia baret. Kalau udah baret itu dia kan dia malas ganti. Penyakitnya itu. Jadi kalau punya mobil dia nggak usah pusing-pusing kan. Waktunya servis aja. Karena eco driving tujuannya perawatan harus bagus, nyetir iya, jangan kebakaran. Itu prinsip utamanya. Oli sekarang. Yang penting tuh SAE. SAE ada yang tahu nggak singkatannya? Oli. Ukuran oli tahu nggak? Kentalannya. Apa? Tandanya. Angkanya. Kalau tadi minyak rem dot. Kalau oli SAE. Berapa? Range-nya yang tahu? 540, 530. Kalau zaman dulu 2050. Kenapa? Dikasih kuntalan ya kan, dia tahan panas. Kalau 20-50 dia akan lebih tahan panas. Ya. Kenapa mesin sekarang 530 ya? Lebih rapat. Apanya? Teknologi mesin ini kan beda. Oh ya, itu yang pernah ikut training. Kasih jawabnya gitu. Ngomongnya kecil-kecil. Tahu makanya. Kalau yang lain bingung, kenapa ya? Langsung jawab, bukan Peter pernah ikut training. Oh Peter tuh kreatif loh. Ya, kalau kita sering belajar kan jadi pinter. Kalau orang pinter tuh yang nggak belajar bisa, nah itu pinter. Ya, kalau sering belajar bisa yang biasa. Kenapa mesti 530? Karena sekarang lubang flatnya kecil-kecil. Teknologi sekarang perlu dipanasin nggak mobil? Enggak. Cukup 1 menit selesai. Kalau zaman dulu itu boros. Kalau zaman sekarang eco driving nggak usah dipanasin. Terus kenapa 5? Tadi ya biar aja. Terus W artinya apa? Kondisi. Oh ya, iya. Baca ya. Kirain cara training. Pinter juga, emang saja. Tahu periksa dipstick. Kalau ibu nggak tahu ya meriksa oli. Pak Wawan ibu nggak tahu cara meriksa oli. Jadi harus tahu ada dipstick, terus mana yang dilihat. Ini loh bu gambarnya. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Tongkat dicampur, ada gergetnya, nanti ada bekas olinya, mesti di tisu dulu. Ini udah harus ganti, ini bagus penuh, ini kurang, ini kalau lagi dingin, ini kalau lagi panas. Kalau nggak bocor nggak apa-apa, tapi kan kita nggak tahu bocor apa. Kalau bocor pasti turun, kurang lagi. Akhirnya, jadi nggak bisa percaya juga dengan buku itu harus dilakukan. Tapi ritual ini perlu dilakukan, suatu saat bisa selang putus,
nggak pernah tahu gitu. Bisa robek dari packingnya. Jadi nggak ada salahnya dituang tuh diperiksa nggak sampai 5 menit. Oke. Saya emang yang mau ngajarin nanti. Besok ditanya. Ya. Kalau dia nggak kerja nanti. Memang pinter tuh mandi, banyak yang nggak tahu lagi. Memang dia nggak kasih. Nah paling penting sekarang oktan. Ron apa ada yang tahu singkatannya? Yang udah training nggak usah ngomong. Kasih tahu. Ron, RON, oktan. Ada apa? Pertalite, ada Pertamax 92, 95, 98. Itu namanya research octane number. Ya. Kalau diesel namanya setan number. Setan kadar sulfur setan. Ya. Ini oktannya. Oke. Saya pengen tahu bagusan mana oktan 95 sama 92. Kenapa? Tergantung kompresi. Tergantung kompresi. Tergantung mobilnya. Nanti mobilnya Alia dikasih turbo, ya rumah pakai boros. Jadi semua dilihat dari kompresi mesinnya, dilihat dari rekomendasinya oktan berapa. Kalau Eropa nggak bisa pakai oktan, pakai E10, E5, etanol 10, sebutkan, nggak kenal oktan. Akhirnya di sini kurang lebih minimal 91 oleh 10. Tapi saya pakai 98 nggak enak, pakai 92 udah pilih Shell yang paling enak cuma Total, terus BP, tapi juga nggak optimal. Ternyata lebih enak pakai Revo 89. Enak dompetnya, enak mesinnya. Nggak knocking lagi. Pertalite 90 knocking. Vivo 89 bukan promosi, enak. Enak harganya 7.000. Injek WMI loh. Injek WMI. Cuma nggak banyak. Oktan cuma 89. Bluebird yang ngantri. Vivo. Tapi nggak bikin knocking, itu yang saya heran. Pertalite saya knocking. 92 saya nggak bikin. Karena mobil saya harus E10. Jadi saya coba-coba. Tadinya coba premium campur Pertamax. Malu beli premiumnya. Habis Pak. Aduh. Ini repot nih. Kan premium 88 dicampur Pertamax. Jadinya 90 dong. Setengah-setengah deh. Harga kan jelas akhirnya. Kalau malu beli premium deh. Wah premium habis Pak. Masih pinggir-pinggir belinya. Tapi sekarang Vivo enak 89. Bukan promosi, bukan promosi. Nggak dibayar juga saya cukup. Tapi saya rasakan 89 itu enak. Jauh lebih enak dari Pertalite pasti. Nah khususnya untuk Eropa yang punya E10 saya udah nyoba 92 Shell paling nol, 92 BP lumayan, 92 Total lebih mending. Pertamax oke lah di antara BP sama Total. Pertamax Turbo kesel belinya 98 harga segitu borosnya sama. Nah, ini balik lagi. Kenapa oktan besar tuh? Oktan tinggi itu apa artinya? Lebih cepat kebakar atau lebih lama kebakar? Lebih lama. Lebih cepat ya? Lebih lama. Gini Pak, beli Pertamax Turbo kalau di kaleng buat untuk rokok pasti nggak nyala. Pasti nggak kebakar, tapi minyak kanan dibikin kebakar. Oktan tinggi itu lebih lama terbakar, lebih stabil. Dia harus dipercik baru kebakar. Kalau oktan rendah, dikompres kebakar. Nah, terus bensin mana yang paling bagus? Apakah yang paling tinggi? Enggak.
yang cocok. Saya tadi cerita, saya pakai 98 udah paling tinggi tetap nggak irit. Pakai 92 nggak irit, pakai 89 malah irit. Irit dompetnya juga sebenarnya, tapi liternya irit. Jadi tinggi bukan berarti yang terbaik adalah yang paling tinggi. Itu ekonomi. Jadi lihatlah buku dan nggak pernah dibaca ya, buku panduannya pasti. Punya mobil baca nggak bukunya? Baca di mana? Ditaruh di laci. Laci mobil juga sampai kotor juga di situ bukunya. Semua yang punya mobil bukunya di laci pasti. Sampai dijual lagi. Pak, bukunya mana? Ada di laci. Dari baru juga nggak pernah pindah itu. Ya. Nah sekarang kalau punya mobil biasakan bukunya dibaca. Di situ ada ukuran tekanan angin, oli harus berapa, minyak pendok harus berapa, oktan harus gimana, harus gimana dan itu. Yang dipegang kan buku servis kalau gratis kan, bawa ke bengkel. Buku servisnya doang, tapi buku panduannya nggak ada. Ya, nih. Karena di dunia malah ini S10 ini Eropa, ya, ini Australia, macam-macam. Ini Belanda, E5 ini Euro 95, 98, ini S10 95. Ini korelasinya karena E itu etanol, bensin campuran. Sebenarnya bensin 2 tak, 2 tak. Kalau 2 tak dicampur oli, kalau ini dicampur etanol. Ini itu sustainable, berkesinambungan, ramah lingkungan, makanya musik bukan fosil ya. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ada patokan nggak misalkan kompresi berapa pakainya berapa? Kalau kompresi mesin kan biasanya 9:1, ya minimal oktan 90. 1290. Nggak boleh di bawah 9. Lewat dikit boleh. Tapi kalau yang mesin bagus 10:1 yang beli bensin Turbo. bensin pressing. Kan ada juga yang 9,8:1, itu berarti oktannya mesti 98. Oke. Gitu kan. Ya Pak. Secara ekonomis juga saya banyak punya PR lama nih dari teman-teman driver. Ya. Si berhubung melihat apa kan temannya mantap. Oh mantap ya. Jadi saya sampai saat ini masih cara menghitung pemakaian bahan bakar saat kondisi macet. Kalau sekarang ini kan yang dihitung running ya. Ya. 14 average-nya 14 km. Nah kalau kondisi macet ini bisa nggak Pak? Udah ada yang bisa ngitung belum Pak? Ada alatnya mah, tapi ngitungnya per jam. Jam berhenti. Selama dia 1 jam mesin itu nyala, menghabiskan berapa liter? Ada. Kalau mobil canggih tinggal colok aja lihat di apps. Kalau di truk biasanya gimana? Ada telemetrik kan? Telemetri. Nah. Ternyata Isuzu punya telemetrik. Udah ada kemarin kan dipakai sama Pak Rizky ya telemetrik, jadi efisiensi bahan bakar untuk macet dan lain sebagainya. Oh ada ya? Ada. Telemetri. Nah, kalau mau cara murah mesti coba-coba tuh. Nah, hidupin. Kalau mau tahu nih, ya itu cara susah kalau pakai alat. Kalau cara gampang. Gampang matiin. Selang bensin dari tangki masukin ke 1 liter bensin, yang lainnya berapa jam habis? Kau tahu benar? Iya benar. 1 jam habisin berapa liter? Enteng benar. Nggak usah pakai colok-colok lihat. Rata-rata ini. Iya. Nah, jadi kalau lagi macet kan berhenti, copot tuh, langsung masuk, jangan dari tangki supply, tapi dari botol 1 liter. Yang lain. Ya kira-kira udah ada yang pernah dicoba tuh. Oh ada di Google itu.
Di rudal ada, tergantung mesinnya ya. Iya. Kalau pakai Isuzu, di data Isuzu ada pasti. Ada pasti. Di kalau di mobil saya mah tinggal pencet aja. Pencet display sekian liter per hour. Langsung ada keluar. Kalau yang udah telemetrik ya. Nah persoalannya sekarang engine management unitnya sudah mengeluarkan itu belum. Kalau belum kan nggak bisa diambil, mesti dites secara manual. Botolan, akurat. Mesinnya tua, mobilnya itu nggak pakai referensi, akurat tuh. Mobilnya itu habisnya segitu, jam itu. Presisi pasti. Kalau pakai data dari Google kan umumnya mobil baru. Ya, oke. Bang, ada yang tahu kan nggak? Ada dungkop aja deh. Tapi ini saya dungkop, bukan dungkop. Kenapa? Bapak di bagian apa Pak dulu? Saya bagian Umum nonton tenis. Masa kalau dulu nggak tahu ini ya, ban. Ini potongan ban radial. Harus nampak nih. Supaya nampak gimana anginnya nggak boleh kurang. Harus sesuai kurang. tidak boleh lebih. Ya, lebih dikit nggak apa-apa 5%. Kalau ban truk masih ban dalam ya. Ya, saya heran nih, orang Indonesia pinter-pinter. Tukang ban aja disuruh bikin ban lebih kuat untuk Indonesia. Diakuin ini, diakuin. Di luar negeri nggak ada ban yang sekuat di Indonesia. Beneran. Di luar negeri udah pakai radial semuanya. Kalau ban-ban yang ply itu adanya cuma di Indonesia. Bikin lebih kuat untuk muatan double. Itu penyakitnya. Jadi bannya nggak meledak-meledak muatan double itu. Tanya produsen ban waktu pameran kemarin. Wah, promosinya kuat ban khusus Indonesia. Tidak dijual di luar negeri. Gak lolos soalnya ya. Oke. Bantu udah tahu produksinya nggak? Ada. Belum ada pinter-pinter. Nah, ada di mana? Di bagian bawah kan, Bawah. di dekat ini ya Pak, Di sidewall. di sidewall. Sidewall. Oke. Biasanya berapa digit? 6. Biasanya dari Ada 5, 4, 6. Minggu, bulan, tahun. Minggu, bulan, tahun. Minggu 4 minggu tahun. Minggu tahun. Iya, yang benar minggu tahun. Lumayan lah, tahu sedikit, tapi salah dikit. Minggu ke berapa, tahun ke berapa. Nah, biasanya itu. Nggak mungkin 5, bisa 6. 6 itu mungkin depannya ada kode apa lah. Tapi yang paling penting 4 digit terakhir. Ya. Penting nggak? penting Pak. Kenapa? Kita tahu produksinya tahun berapa. Emang kalau produksinya lama terus bannya jelek? Enggak, kualitasnya menurun Pak. Kualitas. Oh, hebat ya. Tukang ban. Tapi kalau nyimpan yang benar emang bannya rusak? Enggak rusak sih Pak. Enggak rusak. Nggak rusak kan? Jadi kuncinya adalah tergantung nyimpannya. Bukan tergantung tahun produksinya, itu mah buat gaya-gayaan aja tahun produksi. Produksi tahun berapa itu? Kalau nyimpannya salah rusak juga walaupun baru. Apa sih yang ban yang rusak? Kalau nyimpannya nggak berdiri, ditumpuk gini susah. Kan dia mestinya diginiin, dikasih rak. Kenapa? Supaya bebannya nggak tetap satu titik. Kalau ditumpukkan begini susah, sidewallnya rusak. Ban tuh bisa peak, bisa peak. Oh iya, produk tukang ban. Siapa yang biasa hamil? Iya, intinya nggak rata flatnya. Terus ban ini vulkanisnya nggak radial? Enggak bisa.
Radial yang bisa diplanisir. Radial tidak bisa diorganisir. Kalau Ya. kata tukang ban, Pak. Tapi produksinya caranya vulkanisir. Ban radial itu diproduksi dengan cara vulkanisir, contohnya dilapis, tapi dia tidak bisa divulkanisir. Yang bisa divulkanisir baterai, ada tulisannya regroovable. Kalau ban rally diukir. Oke, nggak perlu lihat ban kan, tukang ban kan udah tahu. Ini potongannya, ini bannya apa ya? GT radial. Gitu, nggak ada mereknya. Itu GT. Made in Indonesia. Itu kayak ada Potongnya pas tadi, Pak. itu GT ya. Oh gitu ya. Kalau yang itu GT itu, yang kecil. GT ST20 GT. Oh GT, oh ini komunitas, gue tahu. Ya apa gitu. Ada jualan. Kalau dulu SP gitu ya. Nah, ada ukuran nih, apa artinya? Tukang ban pasti tahu, jadi ya nanya yang lain ya. Ada ukuran nih, artinya apa? Ada yang tahu nggak? 215 nih apa? Ukuran telapak. Tukang ban tahu? Coba. Yang lain dong. Lebar telapak. Lebar telapak. Apa nih? Meter. Sentimeter. Milimeter. Terus apa nih? Tinggi Pak. Tinggi. 65. Tinggi. 65 tinggi. Tinggi samping. 65 apa? Milimeter. 65%. Ada bukunya juga kali. R. Rim, melek. Nah, R itu radial. Ya, radial. Salah juga. Kan nggak juara. 15 baru ringnya. 89 Kecepatan. Ukuran. kecepatan huruf Pak. Kalau 89 kode beban. Oh ya. Ya loh. Oh, lumayan lah setengahnya salah. Saya kenapa bisa tahu ban? Karena dulu balapan susah, jadi harus belajar. Ban mana yang paling cocok untuk rally, untuk dicoba aja gitu. Karena karuan. Tekanan angin berapa? Percaya sama tukang ban, pasti jadi pintar kan. Dulu dibawain 32, kok nggak enak kan gitu. Kurang lebih gitu. Ya, akhirnya ini yang paling penting. Ban motor sama nggak? Kan ada tulisan awal. Ban motor sama nggak bacanya? Sama, ya. Ini bocorannya tuh. 235, 55% dari 235. R 18.000. Nah itu yang paling penting, sama kode kecepatan. Jadi kalau beli ban, buat apa? Ini buat eco driving. Buat apa beli dengan kode V? Kalau Anda nggak pernah lari 200. Buang duit. Ngapain beli ban mahal-mahal kalau Anda nggak pernah nyetir kencang-kencang, buang uang, nggak eco driving. Berarti hati aja berarti. Hanya cukup. Ya. Nanti ada daftarnya di buku kecepatannya berapa. Dan tarinya nggak perlu merah, nggak perlu harus Bridgestone, bawa Bridgestone paling bagus. Memang kita udah kena doktrin Bridgestone paling bagus. Karena Bridgestone paling jarang benjol. Kenapa Bridgestone jarang benjol sampingnya? Keras dia. Enggak, karena dia elastis, dia nylon sampingnya. Kalau yang ini segini semua seal gabrit. Begitu kurang angin masuk lubang putus kawan. Bisul deh. Kalau udah bisul diapain? Buang. Ganti Pak. Iya. Di sini boleh ditambah kan? Ada yang bisa 200.000 ke 300.000 dulu dari Sidewall. bolong samping. Kapas lampu. Emang truk. Ada radial begitu dipakai kencing meledak tuh.
nggak tahu gimana ngambil cara mengambil ban dalam, tapi ada. Ini ukuran angin ada di mana nih kalau di mobil? Di pintu. Pintu mana? Depan kanan. Kanan. Itu mobil Jepang. Kalau Eropa kiri. Eropa harus pindahin. Dia pindahin setirnya aja ke kanan, lain-lainnya tetap di kiri. Jadi nanti kalau ada yang pakai Eropa jangan nyari, oh nggak ada setirnya, adanya di kiri, kalau Jepang di kanan. Terus kijang yang lama, ukurannya bukan PSI, Bar. bar. Saya pernah ditanya sama orang lagi kebetulan di sini program, dia bingung, Pak isinya berapa ya? Ada di pintu. Oh iya Pak, dikonversi aja. Jadi ini yang persoalannya. Di truk juga meteran angin ya, ada yang bar, ada yang PSI, Ada yang KPA, ada kilopascal. Berapa sih konversinya? Om Google langsung cepet. Biasanya dibagi 7 gitu Pak. Kalau KPK. Oh, kalau saya tanya Om Google aja. KPA ke ini, keluar. Udah ada kalkulatornya tadi gua. Nggak usah mikir. Ya, terus ini oke. Inflate, rotate, evaluate. Sering dipompa, sering dirotasi, sering diperiksa. Gimana periksa ban? Lihat TWA-nya. Ya. Lihat TWA-nya. Lihat. TWA. Tire wear ini. Tire wear indikator itu. TWI Pak. TWI. Yang segitiga. Tiga. Saya aja baru tahu kalau itu TWA. TWI. TWI ya. Kalau saya tahu tire wear indikator tahu, tapi kalau disingkat nggak tahu. Ditarik ke tengah. Tengahnya kan ada juga dia apa yang garis tengah itu. Ada itunya, gunungnya. Perlu diraba nggak? Perlu. Nanti yang pasti gunungnya masih tebal, yang sebelahnya udah gundul. Ya. Ya. Ada tuh, ini udah gundul. Bahan masih bagus kembangnya tapi udah rata. Ini kan TWI juga nih. Iya, justru ini TWI. Carinya segitiga ke situ, ditarik ke atas. Ininya udah gundul. Ada yang ininya bagus, ininya gundul. Jadi tetap kita mesti ngeraba. Nah persoalannya kita kalau melihat ban tuh kan lihatnya dari samping. Sampingnya bagus, begitu dicopot gundul. Karena sering angin. Jadi tengahnya yang memakan. Rotasinya gimana? Ya, kayak gini lah rotasinya. Nah, tergantung jenis bannya. Bannya pakai rotasinya. Kalau radial sedan ada rotasinya. Kalau ada rotasi ke depan ke belakang, belakang ke depan. Tapi kalau nggak ada rotasi begini. Biasanya ban serep sudah nggak diikut sertakan karena ada beberapa mobil ban serepnya lain. BB ada. Port ban serepnya kecil, jadi nggak bisa diikut sertakan dalam rotasi. Kalau dulu kan ban serep turun taruh di sini ruwet, sekarang belakang depan belakang oke atau diagonal, tergantung rotasi. Tiap berapa kilo? Ya, contekannya 5.000 main. 8.000 kilo. Dan minimal kalau ditanya jadi baca kan. Kalau nggak ditanya kan nggak baca. Ya. Dan kalau kurang angin akan overloading, akan panas. Panas ini yang bikin kawatnya putus. Bisul ini yang bikin ban bisa pecah. Nah sekarang kalau kita lagi nyetir bannya pecah, apa yang harus dilakukan? Berdoa. Nggak nanya, gimana caranya kalau ban pecah? Oh, gitu ya. Yang paling benar sih bannya jangan sampai pecah. Beda sama ini. Nggak bisa, sama. Gimana caranya ngatasin? Jangan sampai plong. Bisa loh, lain plong. Hanya harus ada yang dilakukan.
supaya ban nggak pecah, tekanan angin. Kalau ban meledak, jangan direm. Oh iya, jangan direm. Kalau bannya yang tegak cepat itu harus digas, tahan ya. Saya banyak sering ditanya, kalau ban pecah gimana caranya? Kalau ban depan yang pecah meledak, jangankan ngerem, kita harus ngegas, tahan kan. Udah meledak harus ngegas dulu. Truk, ban depan pecah, nggak bisa digas. Kalau nggak jatuh depan kepalanya, jatuh didorong sama muatan di belakang. Itu paling parah. Truk jangan sampai bannya pecah. Apalagi kalau diinjak rem, itu tinggal tergantung beban belakangnya, kayak kesengkat tuh. Benar Pak? Pernah ngalamin ban pecah? Belum pernah. Oh, kirain pernah tapi 40 km per jam karena overload pecahnya. Paling sering ya truk begitu. Wah, itu sebelah pecah. Gitu. Jadi paling benar overdriving, safety driving, ban tidak pecah, rem tidak blok. Kalau kempes hindari. Kalau kempes malah jangan sampai kempes. Kenapa 1 minggu mesti diperiksa terus tekanan angin supaya tidak, supaya nggak ada masalah. Kenapa tiap hari mesti diperiksa olinya supaya nggak ada masalah? Males ya kan. Apalagi kalau udah buru-buru ya. Apalagi kalau udah masih agak lama kotor kan. Oke. Tuh terang. Ini arahnya pagi dulu lagi kalau truknya. Beban double, ngerem 2 kali lebih panjang. Kecepatan double, ngerem 4 kali lebih panjang. Kalau overload dan overspeed, ngeremnya 8 kali lebih panjang. Bukan nggak bisa ngerem, tapi lebih panjang. Dan paling penting adalah tekanan angin. Kalau orang truk tahu lah begini. Malah dia pertama kalau perlu ditinggiin supaya nggak meledak. Tergantung ukuran bannya juga. Sama tergantung muatannya. Ukuran ban, muatan. Iya. Tapi ban mungkin nggak meledak kalau kelebihan angin. Bisa meledak. Kelebihan angin bisa meledak. Bisa ya? Bisa. Kalau radial nggak meledak-meledak, ada maksimumnya bisa sampai 100 tuh. Nggak meledak-meledak. Nggak dipakai. Mobil saya kalau muatan penuh, tekanan anginnya mesti 46. Nggak meledak. Jadi paradigmanya sih itu sebenarnya. Karena kalau radial sih kuat, kalau ban dalam mungkin ada limitnya ya. Kalau ban dalam ya, tergantung kualitas dari ban dalamnya. Kalau ban dalamnya odol-odol ya, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau radial tahan, radial tuh nggak akan meledak. Di tukang ban mana ada radial meledak? Nah, ada ban truk yang meledak dia. Karena tekanannya kan tinggi itu, masang ban truk juga masalah tuh. Ya, lagi pompa tuh. Ya kan? Nggak boleh dekat kan nggak bisa mental. Nggak, kalau mobil sederhana, kalau ban truk nggak sederhana. Tapi ban truk itu sangat tergantung oleh tekanan angin. Water coolant, ada yang tahu? Pendingin radiator, bulan ya. Selain pendingin apa nih? Kenapa ada bulan? Supaya tidak bisa berkarat. Supaya nggak berkarat, ya bisa. Itu di Indonesia ya. Paling pertama kali ditemukan bulan. Untuk apa? Kenapa harus ada bulan? Pendingin. Iya. Kan air juga pendingin. Nggak harus bulan ya. Nggak harus bulan. Kan nggak ada sirkulasi. Bulan biasanya air juga campur-campur. Kenapa harus dibikin bulan? Bulan itu warnanya macam-macam loh. Hijau, merah, apa segala macam lah, whatever lah. Kayak juga nggak mau tahu kan.
Kenapa ada gula? Pertama kan kenapa ada gula? Titik dia lebih tinggi, Ya, anti beku. Ada dikasih indikator buat kalau bocor. itu ya. Kalau bocor ketahuan. Ada dia bercak putih. Oh, pecah. Gula itu ditemukan, dibikin itu untuk negara dingin. Supaya airnya nggak beku. Dia tuh nggak bisa jadi es, gula itu yang pertama. Kemudian keuntungan kedua dia titik-titik ya cukup buat kita. Jadi gula itu pertama anti freeze. Oli juga kenapa kalau dalam negeri 0 sampai 35 ke 30 itu sebenarnya untuk konsumsi mereka. Kemudian teknologi, saya lupa ngomong teknologi baru di kita cukup pakai 530. Jadi oli yang paling bagus tuh oli apa ya? Base mineral oil, Full sintetis. semi sintetik, full sintetik. Full sintetik, nggak ada residu. Ya berapa ribu ya tadi ya? 10 ya. Tergantung apa? Jam sebenarnya. Kan zaman dulu mah lebih dari 10.000 ya. Kalau sekarang sintetiknya dibawa sama pedagang kali itu. Saya pernah pakai motor tapi jelek, udah mahal jelek. Ternyata bukan promosi lagi. Ternyata oli paling bagus menurut orang asing adalah Castrol Magnetic. Sintetik itu Castrol Magnetic. Harus coba, Rankingnya paling tinggi, ada di Google. harus coba yang mobile. Yang mobile. Saya udah pakai motor yang lama. Ujung-ujungnya Castrol Magnetic. Jadi merek itu nggak penting, itu yang nggak penting. Tapi ada beberapa yang dia nggak bisa tahan untuk cuaca sendiri. Jadi memang aturannya ada 5-30, oke. Terus ada api servis, SN atau apa itu mesti dilihat. Karena ulasan dicoba, jangan percaya. Ya. Itu aja. Nah, bulan untuk anti freeze. Kurang lebih nih untuk ngatasin ini corrosion, erosion, elektrolis, gel. Ini ujungnya ada di warna, tergantung bahannya. Ya. Mendingan kalau mau tahu warna ini bagus apa enggak, googling aja. Saya nggak ahli di bidang bulan. Kalau saya tanya mekanik, ini berapa panas terus ganti radiator pak? Oh ya udah ganti aja. Bukan nyalain bulannya, karena umur radiator ada umurnya. Apalagi dengan sistem pendingin yang bertekanan, nggak bisa diakalin apapun. Begitu sudah mulai panas, itu pasti masalah di radiator. Kalau di Jepang masih bisa di atas, kalau di Eropa nggak bisa. Begitu masalah temperatur, radiator masih bisa. Masuk angin nanti radiator. Aki, wah, kawakan lebih jago soal aki. Aki yang dikenal ada berapa? Ah itu merek pak. Basah kering, terus aki bekas. Hybrid ya tengah-tengah. Apa lagi pak? Ada basah kering, dia cuma tahunya basah kering. Ada gel, terus ada apa lagi? Ada yang coil kan, kering. Ada yang lead acid, kering kan juga macam-macam. Kering maintenance free, kering gel, apa lagi pak? Dia paling tahu tuh orang off-road. Kalau pakai aki nggak sopan. Nah sekarang apa yang dibutuhin buat kita? Akinya. Kalau mobil kita pakai aki basah, apa harus dilakukan? Air nggak boleh kurang. Ya. Terus kalau kita pakai aki kering,
Biasanya aki kering kan suka setahun mati. Cek Pak, dicek. Oh gitu ya. Kalau saya ya di bengkel resmi. Oh gitu. Saya 3 tahun nggak mati ya. Ada pengecekannya Pak. Nggak ada, cuma saya nggak mau nyebut merek aja ya. Bukan enak, nggak tahu juga saya, nggak pernah lihat. Apa ya mobil gue? Mercy. Bukan. Ada kering, tapi 3 tahun saya nggak sponsor. Serius. Harganya nggak mahal. Amaron. Amaron. Amaron loh ya. Amaran mau bagus. Iya. Harganya cuma 1,1. 3 tahun mau mati. Pakai yang lain setahun mati. Amaron, ya Amaron. Karena kalau yang komputer nggak bisa pasang. Karena voltase naik turun, komputer akan bingung. Mobil komputer selalu aki kering supaya listriknya tegangannya tetap stabil. Kalau nggak nanti sensor, tumpang nggak ada keluar. Goblok kan semua mobil. Sparkar pasti aki kering. Amaron, saya 3 tahun. Itu jadi kasih tahu ini aja Pak. Tapi sebelumnya 1 tahun per 2 tahun bapak dulu kan. GS hybrid lumayan juga. Ya asal impornya besar. Kemarin sih 4 tahun saya sih di Simpan Civic. di tokonya. Oh di toko ya. Saya pernah beli GS hybrid. Yang lama nggak bisa starter. Dia hebat sama tokonya. Nyalain alternator. Oh iya nyalain kemana-mana setengah hari gitu. Nggak usah nyebut tokonya lah, ada di dalam. Masalah apa ya sampai di sana? Enggak. Kali dalam kan banyak bengkel. Sampai saya bilang ini, udah deh, saya nggak butuh garansi. Saya beli lagi, saya bayar. Nggak usah ngurusin ini dulu. Ini nggak mau ganti, nggak mau saya beli apa? Baru diganti. Karena nyimpannya. Pada waktu dia kan harus full ya nyimpannya. Ini udah nggak full, disimpan terus dijual. Kan itu nggak bagus. Dari pabrik. Itulah. Jadi baterai tight itu yang paling penting. Kalau ibu mau usah pusing-pusing baterai atau apa bengkel lain. Tapi kalau bapak-bapak ini harus tahu baterai, harus tahu aki. Bentar lagi aki-aki. Jadi hati-hati. Terus ibu mobil otomatis mobil nanti sediain jumper di mobil. Jumper aki yang bagus. Suatu saat aki swap nggak bisa di-starter akan jadi persoalan. Nah nanti prosedur jumper sudah ada. Kalau mau ganti jumper untuk mobil-mobil yang sudah berkomputer, negatif dipasang belakangan, dicabut duluan, bukan positif, negatif dulu. Sambung, positif sambung, negatif yang mobilnya mau dijumper belakangan. Tuh, starter nyala, negatif dulu dijumper. Pinter orang bengkel, sering mogok, sering ke jumper. Bantuin yang lain. Karena dipakai karang cepat nyampernya. Oh iya, ini apa guling kan udah kumpul. Seru juga ketawa-tawa ini. Soalnya guling yang tahun pertama kasus dia. Dia Kalian setahun. Bawa kabel kemana-mana Pak? Bawa kabel jam. Bawa kabel jam kemana-mana. oh ya, saya dulu tapi sejak pakai Amaron jumpernya nggak tahu di rumah. Harganya tapi. Harganya. Enggak, saya beli 3 tahun yang lalu 1 juta. Dulu 3 tahun. Oh iya, ya takut sekarang. Kemarin juga start dulu deh. 1,1 saya beli. Masih sama kok yang 65. Dulu 3 tahun. Yang 65 masih sama 1,2 ya. Iya, kurang lebih. Kalau 3 tahun nggak apa-apa. Beli handphone mau 3 juta, beli aki 1,2 mahal. Cuman aki nggak bisa dipamerin, loh handphone bisa dipamerin. Tapi kan aki nggak bikin kita susah. Masih Amaron katanya masih impor. Iya, nanti begitu, ya
mobil otomatis nggak mau starter, mau ngapain? Cari mau punya jumper, cari taksi dulu. Karena mobil sebelah, maaf, boleh nggak ada. Karena kalau mobil canggih di jumper rusak juga. Ya itu, aki sederhana tapi nyusahin. Kayak tadi ada yang sering minjem korek sama saya sekarang. Udah pulang. Korek pulang. Wah, jangan itu memang eco drive banget, itu sustainable banget, tapi belum ada karena masih boros penggunaan listriknya, jadi belum bisa efisien banget. Selama apa kapasitas itu dia bisa, terus secepat apa kalau nyolok isinya, nggak kayak handphone kan, ada colokan nyolok. Kalau itu kan dia mesti ke tempat parkir dulu, belinya pakai token gitu. Ya kalau mobil gitu sih. Ya. Ada yang tahu ini nggak? Ini visibility, kadang kalau hujan susah kan lihatnya. Nah ini ada namanya glass cleaner atau water repellent. Bisa didapatkan di mana, Pak? Di toko banyak. Hardware pasti ada. Itu udah dibocorin mereknya. Kalau saya percaya ini, tapi ini Turtle juga bagus, mereknya bagus. Tapi kalau saya percaya ini, DNA lumayan harganya. Tapi nggak habis sekali pakai. Jadi dia macam-macam, ada dikocok-kocok dulu, ada yang sambil bersihin, semprot-semprot pakai wipe. Oh udah daun talas deh. Kalau dulu kita pakai tembakau ya, Iya, tembakau digosok. Zaman saya masih pakai tembakau di botol-botol. Itu pesan orang tua ya, Pak? Pesan orang tua ya? Hilangin jamur itu, Pak. Iya, jamur sama tembakaunya mesti disamsul. Ya kemarin. Ini salah satu treatment, atau ke salon jamur dihilangin. Tapi tetap mesti ada water repellent atau rain repellent supaya ayam jatuhnya kayak daun talas. Tuh kan pada semangat nggak, mukanya nggak melas pengen ngopi, mana udah lama. Pengen sih. Ini dikit lagi ngopi, terus ngisi postes, terus di luar ya, dikit-dikit. Oh udah jam 5 kan jatahnya. Oh jam 4. Ya jam 4 selesai di sini kan. Ini eco driving. Ya. Satunya, kalau ngegas pelan-pelan, kakinya jangan berat. Tahan RPM di 2000, ganti. Kalau otomatis begitu 2000 angkat biar overdrive. Itu kalau mau irit. Ya. Tapi kalau truk harus 2500. Kenapa? Karena torsi itu dibutuhkan untuk ngisi tangki. Untuknya dia dasarnya harus torsi, jadi nggak boleh pakai RPM. Ya. Kalau dia terus di bawah 2500, belum. Anginnya tekor. Ya. Tapi kalau mobil biasa 2000 over. 2500 masih nggak apa-apa, tapi lebih boros dari 2000. Kalau di otomatis 2000 udah beres. Kalau overdrive udah jalan tol paling efisien itu di 2000 kecepatan 80. Itu adalah konsumsi paling ini. Sesuai dengan kecepatan tol. Kalau udah di 100 berarti harganya lebih tinggi dan akan lebih boros. Terus waktu nguranginnya juga halus, jangan terlalu mendadak. Jadi jangan terus ngegas terus, nanti ngeremnya lebih keras. Jadi mesti early, ya. Air condition, kalau dia pengen dingin kan, nyala terus bukan. Kalau temperaturnya dikurangin, akan mengirit.
Jadi hidupnya susah banget kalau mau ikut rem. Banyak sabar Pak. Iya, kamar kayak AC di kamar, mau kan nggak mau cepat habis. Orang-orang temperaturnya dibikin tinggi kan, supaya nyala dikit-dikit. Kalau saya nggak nyalainnya dingin, biar kompresor tuh nggak naik turun, kecuali ya konverter. Jadi wah, berarti nyala lagi. Berarti narik itu kan makin tinggi, mendingan kalau AC lama direndahin. Temperatur paling rendah biar nyala terus. Kalau udah dingin buka pintunya, biar kedinginin yang lain. Jangan idling nunggu di parkir nyala. Terus ya sekarang ada informasi Google mana yang nggak macet, mana yang enggak. Tapi itu bukan berarti bisa lebih irit karena disuruh muter-muter sama Google. Ya. Iya. Oh Pak Widodo, saya aja bingung. Kalau saya pakai itu jalannya masih mobil bawa masuk. Nggak masuk-masuk ya. Oke. Tekanan angin, barang jangan terlalu banyak dibawa di bagasi. Ya ini segala macam. Jadi intinya kan masuk logika. Muatan jangan banyak-banyak, ngegas jangan kencang-kencang, ngurangin lebih cepat, ngerem lebih cepat, ngerem yang ngerem halus itu akan jauh lebih irit. Kalau bisa nggak ngerem, doyor aja ntar lama-lama berhenti itu lebih irit. Berarti cari jalan yang turunan. Tapi jangan di nolin biar inget bensin. Yang ini mah cari jalan yang datar lah. Gitu ya, oke. Ya. Biodiesel, kalau untuk diesel katanya nggak tahu. Mungkin Pak Wawan lebih tahu diesel tuh biodiesel apa. Diesel itu nggak macam, suka lupa. Apa yang mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Biodiesel lebih murah kan? Boros tapi. Boros tapi. Biodiesel murah tapi boros. Murah tapi boros liternya. Rupiahnya ujungnya? Compare value terus performance juga beda dikit sih sama Dex sebenarnya. Dex. Terus dia ramah lingkungan dan biodiesel harusnya ramah. Oke, itu tinggal pilihannya. Yang penting apapun itu kalau di road safety selalu punya tujuan dan selalu punya alasan. Ada tujuannya dan tahu kenapanya. Kenapa dari tadi saya nanya. Jadi train objectivity dan train reasoning. Kalau ada reasoning alasan tujuan kenapa mau melakukan itu. Jangan karena harusnya begini. Itu nggak akan tahan lama. Itu kalau kita tahu apa yang kita lakukan kenapa, silakan. Benar salah nggak penting. Judgement masing-masing. Mana yang paling menguntungkan, mana yang paling butuh, selama tujuannya adalah keselamatan bersama. Dan itu bisa membawa kebaikan kepada yang lain. Apa itu? Oh, ya ini contoh effort driving. Ini udah mau kelar ini udah begini. Would you like to save up to 30% of your current fuel costs by just changing the way you drive? Not everyone can afford to upgrade to the latest eco-friendly car models. So in this video, we will show how we can use 10 eco-driving tips to make a real difference to our fuel economy. Inggris kan juga. We will be driving a short route twice, and the only thing we will change will be the way we drive the car. We will reset the car's average fuel economy indicator each time, and although it won't give a 100% accurate result, it will be good enough for comparison purposes. At the end of the video, we will use the results to estimate the savings over a whole year of driving, which should be interesting. Ini di Inggris ya. Oke. Iya, di
JLS, jalur lingkar, jalur pantai On selatan. this first drive, we will be using eco-driving techniques to maximise the car's fuel economy. The car's engine is already warmed up, and we will be driving a short route on a mixture of roads. Let's set off. Tuning tempat. At first, the average fuel economy readout on the dashboard doesn't show a reading, but keep an eye on its RBA nggak pernah beli 2000. updating itself. We usually try to accelerate the car gently, as harsh acceleration is the main cause of poor fuel economy. Ini loh, gini The harder we press the accelerator down, the more fuel will be injected into the engine. So we press the accelerator gently and smoothly to only use as much fuel as needed. Ini Of course, sometimes we will need to accelerate the car quickly, such as when we're joining the dual carriageway, so we would use as much throttle as we need to keep up with the flow of traffic, and then return to gentle use of the accelerator. Keeping the engine running at its most efficient speed is boleh key goyang to saving kalau dia fuel, nempel, nggak goyang. so we should change gear whenever necessary. In a diesel car like this, we would normally keep the engine below 2000 RPM, but if we had a petrol engine, we would use up to 3000 RPM. Most modern cars have a gear change point on the dashboard, so we can use this for guidance if needed. On this car, we can see it appear under the outside temperature display. When we need more power, we will sometimes need to use more engine revs, but once up to cruising speed, we would change to the most efficient gear again. We use the lift and roll technique to use the car's momentum to travel for free. Lifting fully off the accelerator for a few seconds before braking for a corner or junction will save loads of fuel, as the car uses no fuel at all when rolling in gear. This technique is part of the skill known as acceleration sense, and when combined with good forward planning, can give considerable savings. We can see the average fuel economy reading increase as we lift and roll on approach to each junction. In contrast, lifting of the accelerator pedal and braking immediately wastes the momentum that we had just used fuel to go. We can see on the map that we are about a third of the way around our drive, and the fuel economy is just under 70 miles per gallon so far. Braking area will not only give a smoother ride to our passengers, but it will also save fuel. When we brake, we are turning the momentum our car has into heat within the braking system. Lifting off the accelerator earlier and braking earlier and more lightly will minimise the amount of fuel we are turning into heat, and also extend the life of the car's braking system. We should use our observation skills to read the road ahead, so that we spot bends or hazards ahead as early as possible. This will then allow us to lift and roll more often, which will save more fuel than if we just brake to reduce our speed. This early speed reduction will also give us more time to assess the situation, so there is less chance of making a mistake that might put us in danger. Exceeding the speed limit on major roads is very poor for fuel economy, as our car's wind resistance increases sharply at high speeds. Since air resistance is such a large factor in how much fuel the car uses, the most efficient speed is around 40 miles per hour for most cars. However, we should ensure that we only drive at this speed where appropriate and keep up with the flow of traffic, as driving unnecessarily slowly will annoy other drivers and cause them trouble. We are now about 2/3 of the way around our drive, and the fuel economy average is still just under 70 miles per gallon. The faster roads we've just driven did use a little more fuel, but the last section of the route is slower, so we might get a little increase before we stop.
don't take the car out of gear and coast in neutral, or coast with the clutch pedal pushed down, as this actually wastes fuel. When rolling in neutral, the car's fuel injection uses a little fuel in order to keep the engine running. But when the car is rolling in gear, the car's momentum is turning the engine without using any fuel at all. Coasting out of gear or with the clutch pressed down will also give us less control over the car's speed, so is not recommended on safety grounds. We try not to idle the engine unnecessarily and switch it off when pulled over at the side of the road or when stuck in traffic. Many modern cars have start-stop systems that do this automatically, as this feature can save up to 10% of our fuel on its own. We wouldn't bother turning the engine off if we are only stopping for a few seconds, but we would if we think we might be stopped for 30 seconds or more. When driving in traffic, we look out for other vehicle signals such as an indicator or brake light that show they are about to slow down. When we stop this, we can then lift off the accelerator or brake to reduce our speed and create a little extra space that will allow us to keep rolling whenever possible. Using the car's air conditioning system does use some power from the engine, so this will reduce fuel requirement. This is more noticeable when driving at low speed, so unless the air conditioning is really needed, we will switch it off and open the window instead. At higher speeds, the extra aerodynamic drag from open windows will increase fuel consumption, so it's better to keep them closed and use the AC if it's needed. So that's the end of this first drive, and the average fuel economy we achieved with eco driving was 69.8 miles per gallon. Let's reset the fuel economy meter and drive the same route again, without using any eco driving techniques. How much difference do you think it will make? Susah ya, mau irit tuh susah ya. Masih ada pengen ego driving. Nyiksa diri lah. Yang penting satu, kalau ego driving, kalau nyetir kan ruang, ban mesti benar, pakai bensin oktan benar, oli yang benar sering diganti, itu udah pakai ego driving. Salah satunya itu lebih simpel. Kalau ini urusannya Pak Widodo, turunan pakai truk. Ada BSI 10, ini harus torsi maksimum. Kalau turunan harus pakai retarder, exhaust brake, engine brake, itu segala macam. Mas use low gear pada saat jalan lurus sebelum turun. Makanya nggak bisa dibilang pakai gigi 3, gigi 2. Kalau truknya giginya 12 ngawur nih. Ya truk kan nggak hanya 6, ya, ada 12, 15. Kalau 15 ya bisa pakai 5 bukan itu. Nah, kan ini ya 5-6 itu yang paling gigi rendah gitu. Orang start aja pakai 2, kadang sampai 3. Kalau baru start nggak pakai 1 ya. Nah, nggak pakai 1. Ini nggak usah lah. Ini Pak Widodo yang biasa. Ini kan air brake, ini air hydraulic brake, ini hydraulic brake. Ini yang Jagorawi kebalik, orang pada keluar dari ABV, ya pertama banyak meledak, pecah, begitu pecah dia rem, penumpangnya nggak pakai safety belt, berantakan di jalan tol.
Jagorawi, situ. Oke. Ini lucu-lucuan. Nah, boleh mikir gimana caranya supaya nggak tabrakan. Boleh ngobrol. Apa? Oh,ขวางลงห้องกัน Bengok. เบรกรถ10 ล้ออยู่ข้างหน้าเบรกรถกับขวางกัน Dek kè. แกบอกมีดังกันอ่ะเอาอีกหัน ชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้ Oh, udah ya? Tapi konsepnya belum. Sambil ngopi, sambil ngerjain. Idenya cocok nggak? Kopi, jawab. Burung, bahasnya besok. Bahasnya besok. Udah isi pasti bener. Ini belakangan tadi Bapak. Nah, iya yang ngisinya dua. Soalnya